sudah ada yang menunggu. Halo siswa-siswiku dimanapun berada. Mau tahu kelanjutan lagu tadi? Tonton sampai akhir ya. Perkenalkan, nama Ibu Maulida Askia Rahmawati, bisa dipanggil Bu Lida. Saat ini Ibu mengajar di SMA Negeri 3 Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sudah dulu ya perkenalannya, Ibu mau mengajar via daring dulu. Oh iya, kan kita sudah PTM terbatas. Yuk langsung ketemu di kelas. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kaitan dari kita bahas bersama kan membahas APBN. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya APBN itu apa sih? Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk memberikan pemahaman berkait APBN, yuk kita simak bersama tayangan berikut. Mau tahu apa itu APBN? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang ikut organisasi di sini? OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, atau mungkin yang lainnya. Nah, setiap organisasi pasti memerlukan biaya untuk menjalankan kehidupan organisasinya. Seperti untuk menjalankan program-program kerja yang telah dirancang dan disusun. Tentunya butuh biaya, bukan? Begitu pula dalam konteks yang lebih besar, yaitu negara. Pemerintah suatu negara memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan pemerintahannya. Di negara kita, Indonesia, anggaran negara setiap tahun disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Dasar hukum APBN ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siapa di sini yang kemarin ikut vaksinasi COVID-19 secara gratis? Atau siapa yang kemarin saat PJJ mendapat bantuan kuota internet? Ada tidak yang punya kartu Indonesia Pintar? Pernah nggak sih kita berpikir biayanya dari mana ya? Betul sekali, vaksinasi COVID-19, bantuan kuota internet, dan kartu Indonesia Pintar juga termasuk dalam pembiayaan APBN. Jadi, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR di sini merupakan representasi dari rakyat karena APBN digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan APBN, yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu ada tagline dari Kementerian Keuangan bahwa APBN adalah uang kita, uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai di sini paham kan? Yuk lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, supaya lebih semangat, Ibu ada pantun nih. Pagi-pagi menikmati kopi gula aren sambil membaca supaya lebih bermakna. Mari kita memahami dan mengawal APBN untuk memajukan Indonesia. APBN memiliki 2 komponen. Komponen yang pertama yaitu pendapatan negara, komponen yang kedua yaitu belanja negara.
komponen APBN yang pertama yaitu pendapatan negara. Apa saja sih sumber pendapatan negara? Yuk kita cari tahu. Sumber pendapatan negara yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan yang termasuk dalam sumber pendapatan negara seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Sumber pendapatan negara yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak yaitu seperti penerimaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum, dan penerimaan lainnya. Sumber pendapatan negara yang ketiga yaitu hibah. Hibah yang termasuk dalam sumber pendapatan negara adalah sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan swasta maupun pemerintah luar negeri. Komponen APBN yang kedua yaitu belanja negara. Apa saja sih jenis pengeluaran negara? Yuk kita bahas. Belanja negara yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini meliputi 8 sektor, antara lain yang pertama belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pegawai. Yang kedua belanja barang meliputi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor seperti kertas, alat tulis, buku, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga belanja modal. Belanja modal ini meliputi pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti sekolah, jalan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang ini digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah. Yang kelima yaitu subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak, listrik, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu hibah. Hibah ini adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa yang diberikan untuk negara lain atau organisasi internasional. Selanjutnya yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial ini seperti bantuan untuk korban bencana alam banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu belanja lain-lain yang meliputi belanja kebutuhan darurat, cadangan resiko fiskal, dan lain-lain. Jenis pengeluaran negara yang kedua yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Sebelum Ibu tutup, Ibu sudah buat lagu loh. Yuk kita nyanyi bersama. APBN adalah uang kita. APBN uang rakyat Indonesia. APBN untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan APBN mari kita memajukan Indonesia. Dengan APBN pendapatan dan belanja semua lebih terarah. APBN mari kenali pahami. APBN mari kawal bersama. APBN untuk Indonesia Jaya. Nah, itu tadi penjelasan tentang APBN. Gimana? Paham kan? Mari mengenal dan memahami APBN. Mudah membangun bangsa. APBN uang kita, mengawal APBN, Indonesia maju.